Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon jambu tidak berduri, tumbuh dekat bunga melati. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Hadijah. Saya mahasiswa Universitas Islam Indragiri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. NIM saya 1012310015. Dosen pengambil saya Haji Agus Maulana, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi mikro. Nah, di materi ekonomi mikro ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi mikro, tujuan ekonomi mikro, ruang lingkup ekonomi mikro, dan contoh ekonomi mikro. Yang pertama ada pengertian ekonomi mikro. Nah, pengertian ekonomi mikro itu ada pengertian secara umum dan ada pengertian secara menurut beberapa ahli. Nah, pengertian ekonomi mikro secara umum adalah ilmu yang mempelajari keputusan individu dan perusahaan untuk mengakumulasikan sumber daya produksi, pertukaran, dan konsumsi. Dengan demikian, pengertian ekonomi mikro adalah memiliki tujuan utama bagi perusahaan, yakni menganalisis pasar dan bagaimana mekanisme dalam membentuk harga yang relatif pada produk atau jasa. Nah, jadi itu dia pengertian ekonomi mikro secara umum. Nah, ada juga pengertian ekonomi mikro menurut beberapa ahli. Nah, pengertian ekonomi mikro secara menurut beberapa ahli yaitu ada pengertian menurut David Amos. Nah, menurut David Amos, ekonomi mikro itu adalah sebagai langkah penganalisan sebuah keputusan yang dibuat oleh individu atau kelompok, mulai dari faktor-faktornya hingga ke pertimbangan akan biaya dan manfaatnya. Nah, selanjutnya pengertian ekonomi mikro menurut Adam Smith. Nah, menurut Adam Smith, pengertian ekonomi mikro adalah poin ekonomi yang memiliki sifat ekonomis rasional sehingga membuat pelaku ekonomi akan mempertimbangkan hal-hal rasional dalam pengambilan suatu keputusan. Nah, jadi itulah dia pengertian ekonomi mikro secara menurut beberapa ahli. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan ekonomi mikro. Nah, tujuan yang kedua adalah dapat melakukan analisis pada mekanisme yang menjadi pembentuk harga relatif pada produk, baik berupa barang ataupun jasa, dan aplikasinya pada sumber daya yang terbatas, diantaranya banyak penggunaan yang relatif. Nah, jadi itulah dia tujuan ekonomi mikro. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ekonomi mikro. Nah, ruang lingkup ekonomi mikro itu adalah produsen dan konsumen. Namun di dalam dunia ekonomi, produsen dan konsumen adalah bentuk individu di setiap kondisi masyarakat, organisasi, perusahaan, dan rumah tangga. Nah, di ruang lingkup ekonomi mikro itu ada interaksi di pasar barang, perilaku penjual dan konsumen, interaksi pasar faktor produksi, teori nilai guna, elastis harga, industri, dan pasar input. Nah, jadi itulah dia ruang lingkup ekonomi mikro. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh ekonomi mikro. Nah, di dalam contoh ekonomi mikro dapat terlihat ketika produsen dan konsumen melakukan kegiatan ekonomi yang rasional. Berikut ini adalah contoh ekonomi mikro. Yang pertama ada permintaan. Nah, di dalam permintaan adalah salah satu bentuk contoh ekonomi mikro yang menunjukkan jumlah barang atau jasa yang diminati dan kemampuan untuk membeli bagi konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Nah, saat ada permintaan barang yang tinggi, maka harga akan turun. Nah, apabila ada permintaan yang rendah, maka harga akan naik. Nah, contoh yang kedua adalah penawaran. Nah, ekonomi mikro yang menunjukkan jumlah barang atau jasa yang tersedia atau yang dijual ditawarkan kepada pihak konsumen dengan tingkat harga dan jangka waktu tertentu. Pelaku yang melakukan penawaran adalah produsen, di mana semakin tinggi harga, maka semakin naik pula jumlah penawarannya. Dan sebaliknya, jika harga semakin menurun, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan semakin rendah. Contoh yang ketiga adalah perilaku konsumen dan produsen. Perilaku konsumen dan produsen ini juga menjadi contoh ekonomi mikro yang menunjukkan aktivitas dan proses yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi dalam memilih, mencari,
membeli, mengevaluasi, dan menggunakan barang atau jasa sesuai kebutuhan tertentu. Nah, yang keempat adalah harga. Harga tentu menjadi bagian dari ekonomi mikro karena hubungan dengan suatu nilai barang. Nah, harga adalah unsur bauran di pemasaran yang menunjukkan sebuah keuntungan. Fungsi harga dalam teori ekonomi mikro adalah alat ukur yang menunjukkan suatu nilai barang atau jasa. Jadi, saat harga ditentukan itu dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, kurva permintaan dan penawaran, dan juga biaya yang terus mengalami perubahan. Nah, yang kelima adalah biaya dalam. Biaya dalam adalah pengorbanan yang digunakan perusahaan atau individu untuk memperoleh lebih banyak manfaat dan berbagai aktivitas ekonomi yang mereka lakukan. Nah, biaya dalam ini dapat mempengaruhi perubahan harga. Contohnya biaya bahan baku yang tinggi, kenaikan harga produksi itu sendiri. Nah, biaya ini juga biasanya disebut dengan istilah cost karena dikeluarkan untuk output sesuai target yang ingin dicapai. Nah, yang keenam adalah pasar. Pasar adalah tempat terjadinya jual beli, yang dimana bertemunya produsen dan konsumen. Nah, mempertemukan mereka untuk memperoleh kesepakatan jual beli. Pasar kemudian tidak hanya diartikan sebagai bentuk fisik saja, melainkan bisa berbentuk lebih luas seperti marketplace atau aktivitas jual beli secara online melalui internet. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa perusahaan akan menganalisis market dan mengatur tentang pembentukan harga, produk atau jasa yang dikonsumsi tiap individu. Nah, pembentukan ekonomi di suatu negara itu terdiri dari dua unsur. Yang pertama adalah unsur ekonomi mikro, yang kedua ekonomi makro. Nah, jadi itulah penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pekon hebat, Unisi berjaya gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.